Baik, selamat datang di Trikal. Jadi Trikal adalah channel yang akan membagikan review, unboxing, tutorial, dan repairing. Dan kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips atau cara menggunakan tang ripet yang efektif. Ini bertujuan untuk mengefisiensi waktu dan tenaga. Kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu tang ripet dari Toho. Sebenarnya tang ripet itu brandnya banyak ya. Dengan beberapa referensi yang saya miliki, ya baik dari pengalaman saya menggunakan beberapa tools, dan saya memutuskan untuk membeli brand dari Toho. Sebelum saya membagikan cara menggunakan, alangkah baiknya itu saya mereview dari segi body dan build quality. Kalau dari segi body, menurut saya Toho memberikan body yang cukup bagus ya, dan lebih elegan menurut saya dari segi combine dari warna hitam dan abu-abu. Di sini ada warna merah di handle-nya atau di gripnya. Untuk bodinya sendiri, nah untuk dari segi body dia sepertinya menggunakan campuran baja dan besi. Ini cukup solid dan ini menurut saya bagus. Di bagian hand gripnya dia menggunakan karet ya. Dan menurut saya ini karetnya bagus ya dibandingkan dengan karet dari brand-brand lain. Satu paket pembelian tang ripet ini kita dapat satu buah tang ripet dengan perlengkapan. Di sini ada 4 buah nozzle ya. Dari ukuran 2,4, 4,8, ukuran 4 dan sini 3,2 ya. Saya akan membagikan cara menggunakan atau menentukan ukuran diameter dari setiap lubang yang ada di nozzle-nya. Untuk segi harga ya, tang ripet ini tuh menurut saya worth it dengan build quality yang mereka berikan. Karena tang ripet itu kayaknya mulai dari range harga 40 hingga di atas 100 ribuan kita udah bisa memilikinya. Salah satu brand atau produk yang highly recommended untuk hand tools ya. Nah, di sini saya akan mencoba gimana cara menentukan paku ripet yang cocok untuk setiap nozzle di sini. Misalnya kalian menggunakan paku ripet yang kalian letakkan di bagian setiap nozzle ini, itu akan mengakibatkan sisa pin yang ada di dalam body ini itu akan nyangkut dan itu akan mempengaruhi keefisiensian pekerjaan. Cara menentukannya saya punya atau 2 ukuran dari paku ripet yang saya miliki. Di sini saya punya paku nozzle yang agak kecil ya, 3 mm ya untuk diameter. Pada umumnya model ripet itu tuh paku ripet tuh kayak gini ya. Di sini ada pin, di sini ada paku ripetnya. Ketika kita lakukan pengerjaan atau pemasangan paku ripet, sisa pin ini atau pin yang bagian dalam sini tuh akan dipotong secara otomatis oleh tang ripetnya. Kemudian saya punya ukuran kurang lebih ya 4 mm. Cara kita menentukan paku ripet untuk setiap nozzle-nya itu cukup mudah ya. Pas awal-awal menggunakan paku ripet sering nyangkut sisa pin tersisa di bagian ujung sini. Jadi ini saya harus tekan lagi dengan paku ripet lain. Tipsnya adalah kalian harus tentukan dulu ukuran ripet yang kalian gunakan. Karena ini ukurannya 3, maka kalian harus pasang di ukuran 1 tingkat lebih besar daripada paku ripet itu. Misalnya ini kan ukuran diameternya kan 3, maka kalian bisa pasang kepala nozzle yang ukurannya 3,2 seperti ini. Dan pastikan nozzle dan paku ripet atau pinnya itu tidak terlalu seret lah. Ketika kalian goyangkan ini masih ada celah antara nozzle dan pin ripet. Menggunakan ukuran lain, kalian ingin menggunakan ukuran paku ripet 3,8. Sesuaikan terlebih dahulu nozzle mana yang sekiranya pas dengan ukuran pin yang disediakan. Di bagian sini misalnya kita 3,8 terlalu press, itu akan mengakibatkan sisa atau pin ini tuh akan sulit untuk keluar. Nah caranya kita harus pilih ukuran nozzle yang 1 tingkat lebih besar daripada ukuran ini. Ini akan memudahkan kalian ketika mengeluarkan pinnya. Cara mengganti nozzle-nya itu cukup mudah ya.
Jadi di bagian bodi kita udah disediakan satu buah kunci untuk mengganti setiap nozzle yang kita ingin gunakan. Bukaan setiap nozzle ini ukurannya sama aja, yang membedakan hanya lubang pin di setiap nozzle yang disediakan. Misalnya kita ingin menggunakan nozzle ukuran 4.0 ya. Kita bisa gunakan dengan cara membukanya ya. Putarnya ke kiri seperti ini. Kita bisa memasangkan nozzle dengan ukuran atau diameter lubang 4.0 ya. Dan jangan lupa ketika kalian mengganti setiap nozzle-nya, nozzle yang awalnya di sini tuh kalian harus langsung letakkan di sini ya. Biasanya ini tuh sering terjadi hilang nozzle di tang ripet ya. Dan ini tuh susah untuk kita dapatkan spare partnya. Kalian eratkan lagi di bagian nozzle yang kalian gunakan dan kuncinya kita letakkan kembali. Kali ini saya akan membagikan cara menentukan setiap diameter pelubangan. Misalnya kita ingin memasang paku ripet ini ya. Di sini kan diameternya yang pertama ini kan 4.0 dan 3,0 lah. Kita memilih mata bor tuh satu tingkat di atas ukuran paku ripet yang kita miliki. Ukuran mata ripetnya 3,0 ya. Kita memilihnya itu di ukuran 3,3. Ketika kita memasukkan paku ripet di bagian lubang pengeboran, itu tidak mengalami kesulitan untuk memasukkan paku ripetnya. Sebaiknya kita menggunakan ukuran satu tingkat lebih besar paku ripet yang kita miliki. Ini kan diameternya tadi kan 4, artinya kita harus menggunakannya di atas 4, paling enggak 4,2 ya. Sebagai contoh, saya udah mengebor dua ukuran lubang yang berbeda ya. Ukuran paku ripet dengan diameter 3 ya. Ketika kita mengebor satu tingkat lebih besar daripada ukuran mata ripet, kita tidak mengalami kesulitan untuk memasukkan paku ripet ke lubang 3 mm, maka kita menggunakan mata bor yang ukurannya satu tingkat lebih besar, 3,2 mm ya diameter mata bornya. Ukuran 4 mm kita menggunakan ukuran satu tingkat di atasnya, 4,2 mm seperti ini. Jadi ketika kita memasang paku ripet dengan ukuran 4 mm seperti ini, kita tidak mengalami kesulitan untuk memasang paku ripet. Nah, misalnya kita mau pasang paku ripet nih. Kalau saya sih lebih mudah tuh caranya gini ya. Paku ripetnya kita pasang terlebih dahulu. Kemudian ujung nozzle-nya baru kita tancapkan di paku ripetnya. Seperti ini contohnya. Pastikan antara nozzle dan head paku ripetnya itu press ya, bertujuan untuk mengoptimalkan hasil akhir pemakuan. Saya coba contohkan seperti ini. Ditekan, kemudian kita turunkan lagi seperti ini. Tekan lagi, kita tekan, turunkan. Jadi ketika kita menggunakan nozzle yang satu tingkat lebih besar, itu sisa pinnya itu akan secara otomatis itu keluar. Itu saja tips yang saya ingin bagikan. Semoga ini menjadi dokumentasi yang bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe channelnya, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Untuk link pembelian tang ripet dan mata bor, kalian bisa cek di link deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.